Tulit iklan. Oke guys, jadi ini adalah kelanjutan dari konten sebelumnya ya. Karena sebelumnya itu aku unboxing untuk beberapa part yang mau aku ganti ya. Mau aku ganti termasuk si bearing dan hub belakangnya si Civic Vario sama karet as depan ya. Itu ada yang beberapa yang rusak. Link stabil juga rusak. Jadi ini kontennya aku buat secara terpisah karena takutnya nanti nggak cukup ya. Dan terlalu lama nanti kalian malah bosen guys untuk nontonnya. Nah ini mobilnya mau aku pindah dulu karena nanti untuk gantinya itu di sana guys, di carportnya Mas Haidar. Nah ini si Vario juga agak berebet ya, nanti bakalan aku buatin kontennya kenapa kok bisa berebet. Di analisa kemarin guys, itu kenapa kok si Civic Vario ini berebet, itu karena aku telat untuk ganti saringan filter oli yang udah aku buatin konten kemarin itu ya. Jadi injektornya itu udah aku kalibrasi, tapi aku telat untuk ganti saringannya. Akhirnya kotorannya itu masuk lagi ke injektor dan sampai sekarang belum aku benerin. Tapi overall ini aman untuk harian, masih aman. Cuma memang waktu kondisi mesin masih dingin ya, itu dia agak susah untuk di starter. Nah nanti bakalan aku buatin kontennya. Mungkin ini nanti bakal aku bawa ke Mas Yosi ya, bengkel langganan aku yang ada di perumahan sini. Nanti bakalan aku buatin kontennya dan aku tanya ke Mas Yosi kenapa kok bisa seperti itu. Nah oke guys, jadi ini mau kita pindah dulu untuk mobilnya ya ke parkirannya Mas Haidar. Nah oke guys, jadi udah dipindah di parkirannya Mas Haidar karena memang carportku itu terlalu sempit kalau kita mau ganti-ganti bearing. Jadi kita numpang ke carportnya Mas Haidar. Nanti kita juga ada project mobil chase-nya Mas Haidar ya. Kita ada project juga, nanti kalau kita mau benerin apapun di mobil chase, nanti kita bakalan update di konten ini guys. Aku pernah tuh pesen ini tapi rusaknya langsung kan. Iki orine Honda. Iki orine Honda. Yo, oleh ning ngene iki. Enteng lho iki. Tapi iki gak dikendoni sih apa? Apa di harusnya dikendoni sih. Iya. Iya. Kalau enggak muter deh memang munyur. Iya. Oh, tapi impact enggak sih, Mas? Kan impact sampean. Iya sih. Langsung iso. Iso. Iya ta. Enggak maneh. Jadi top banget guys ini. Enak. Wah, mantap. Review singkat ya buat modern impact ini. Ini enak banget. Jadi buka satu baut ini mungkin cuma butuh 1-2 detik aja itu udah lepas ya, udah bisa dilepas. Cuma yang kalah memang punyaku ini hubnya. Jadi ini apa ya namanya, Aus. ya ini udah agak aus karena dulu memang aku pakai yang model kayak gini. Nah kalau yang model kayak gini tuh kan ini harus diinjak ya, harus diinjak. Terus ketika kita injak kadang
dia agak miring gitu. Nah itu yang bikin si pembuka lug nutnya ini cepat aus guys. Sumpah ini hitungan detik, sangat recommended, worth it. Oke guys, ini velgnya udah dilepas ya, dan lumayan berkarat juga. Kurang lebih untuk setup dari kaki-kaki yang bagian belakang ya, kemarin karena aku pakai velg 16 lebarnya celong, jadi aku pasang chamber kit. Ini aku chamber di -2 guys. Nah mungkin ini nanti mau sekalian aku kembaliin ya ke setelan semula. Nanti nggak tahu, mungkin mau dipasang si upper arm ya, ini upper arm yang upper arm, si apa yang originalnya, sorry aku lupa namanya. Nah terus ini untuk shocknya, ini aku turunin pangkonnya ya, ini aku turunin pangkonnya. Cuma ini nanti kayaknya mau dikembaliin, tapi nanti nggak tahu mau aku buat konten, karena kalau posisi seperti ini guys, itu yang belakang agak sedikit keras ya. Memang disarankan itu kalian pasang lowering kit, atau kalau enggak kalian pakai coilover guys. Itu jauh lebih worth it daripada kalian akal seperti punyaku ini. Tapi karena low budget ya oke-oke aja. Potong-potong aja. Oke, kita mau copotin ini dulu, sama kita mau lepas kaliper dulu ya, karena ini nanti kita mau copot semua ini cakramnya ini ya, piringan cakramnya kita mau copot semua. Jadi kita harus lepas kaliper dulu, baru nanti bisa untuk buka baut hub rodanya ini ya, baut as rodanya yang ada di dalam sini. Jadi kayak gitu guys. Semoga nanti kuncinya itu cocok ya, karena ini tadi punya yang nomor berapa Mas ya? 30. Yang 30 guys. Semoga ini nanti cocok, tapi kalau nggak cocok ya kita harus beli lagi guys. Oke guys, jadi kita menemukan sedikit kendala ya. Kita nggak punya mata kunci shock yang nomor 14 untuk buka si kaliper ini guys. Jadi kaliper ini kunci shocknya pakai nomor 14. Jadi kalau kalian mau buka si kaliper itu kalian harus lepasin dulu untuk ini ya, kabel handremnya, agar kunci shocknya bisa masuk ke sini guys. Sorry ini agak gelap ya, sebelah sini. Itu pakai kunci nomor 14. Nah ini kita rencana mau belikan dulu kunci nomor 14 karena ternyata punya kita hilang. Terus kita mau lihat dulu ini cocok apa enggak dengan mata kunci shock yang kita punya. Jadi kita harus bongkar dulu ini pakai obeng ya, kita lepas dulu, baru kita nanti bisa tahu pas atau enggaknya. Kalau memang nggak pas, nanti biar nggak nanggung, kita mau belikan juga ini. Oke guys. Yuk. Oke, ini tadi udah kita lepas. Kita punyanya kunci shock ini nomor 30 guysku. Tulit iklan. Oke, ini tadi udah kita lepas ya penutupnya. Udah kita lepas. Ini baru kelihatan kalau kunci shock yang kita punya ini nomor 30 ini enggak cocok. Jadi ini kisaran nomor 32 ya kalau nggak salah. Nah ini yang harus dilepas nanti. Setelah itu sebelumnya kita harus lepas kaliper. Habis lepas kaliper dengan kunci shock nomor 14 kita nggak punya juga. Terus baru kita nanti lepas ini pakai obeng getok ya. Baru nanti bisa dilepas dulu untuk cakramnya, piringan cakram. Dan kita akan lepas untuk ini mur dari as roda belakang. Ini ternyata pakai kunci nomor 32 ya, karena aku cari di konten manapun itu jarang yang membahas tentang ukuran kunci dari as roda belakang ini. Jadi ini pakai nomor 32. Ini kalau jazz itu pakai ini ya Mas Yedar ya, jazz
Jazz EDSI itu pakai kunci shock nomor 30. Cuma caranya sama. Cuma jazz yang di bagian belakang itu bukan cakram ya. Bukan cakram, tromol. Jadi ternyata beda. Ini Civic ini agak sedikit ribet, katanya Mas Hedar yang pernah bongkar. Oke, kita akan cari dulu guys untuk kunci shock nomor 32-nya. Oke guys, kita lagi ada di Mitra dengan tangan yang kotor. Kita mau cari kunci shock ya. Ini dadakan sekali. Nah, oke, let's go, kita cari kunci shock yang cocok. Enak iki lek. Size 32. Size 32. Kita udah dapat sama kunci pas shock size 14. Ini 14 guys. Yang satunya ini 14. Sama kita jaga-jaga juga karena kita nggak punya. Ini kunci nomor 14 sama 15. Oke, ternyata di sini ada gas. Nah, oke guys, kita udah dapat ya. Kita sekalian mau cari pilox. Jadi sekalian kita mau sedikit bersih-bersih di bagian kaliper. Oke. Oke, ini cakram udah copot, bearingnya juga udah copot tadi. Nah, ini penutup dari bearingnya itu sampai dia nempel di sini guys. Jadi ini harus dicopot. Jadi sampai lepas penutup bearingnya. Aduh, drama. Sekian lama. Copot guys, ternyata dia karatan di sini ya. Senjatanya pakai ini guys, dihajar aja ini, dihajar pakai ini langsung dia copot ini. Mana bearing lama? Nah, kita pasang ini, harusnya ini guys penutupnya di sini. Nah, karena udah terlalu lama kita paksa, akhirnya si penutup bearingnya ini malah nyantol di sini guys. Jadinya sangat susah sekali ini tadi. Tapi drama sudah selesai. Apa bos? Jangan paten ini. Paten ini. Drama guys. Ya, ini udah kepasang, juga. Terus kita tinggal rapikan aja ya. Ini mau pasang kaliper, terus habis itu handrem, baru kita pasang rodanya. Pasang.